Lucunya di negeri ini, hukuman bisa dibeli. Hola netizen yang tercinta, media sosial mendadak dihebohkan dengan aksi Mario Dandi di tengah kasusnya yang sedang bergulir. Meskipun sudah menjadi tahanan sebagai tersangka, kasus penganiayaan berat Mario Dandi masih membuat banyak masyarakat geram. Hal itu usai viral videonya memasang borgol kabel tis sendiri. Dalam videonya, Mario Dandi terlihat dengan bebas melepas dan memasang sendiri borgolnya. Mario Dandi terlihat duduk di sebuah ruangan bersama 3 orang lainnya. Saat itu pergelangan tangannya tidak diborgol dengan kabel tis. Beberapa saat kemudian Mario Dandi menyadari adanya kamera. Ia langsung menoleh ke arah meja kaca dan mengenakan borgol kabel tisnya sendiri. Di akhir video saat diwawancara, Mario juga meminta maaf kepada David atas penganiayaan yang dilakukan. Atas video yang beredar tersebut, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko buka suara. Video Mario Dandi yang membuka pasang borgol tis sendiri itu hanyalah editan. Namun pernyataannya membuat banyak netizen yang berbakti sangat terkejut kalau video itu adalah editan. Ya, rekan-rekan bisa melihat pada faktanya, sebenarnya ini kan belum waktunya karena dia harus menggunakan baju orange. Memang kabel ties yang disiapkan itu disiapkan oleh penyidik, ya. Dan itu masih dalam kepengurusan. Kan kita bisa melihat sama-sama faktanya, tadi sudah saya jelaskan. Tiba-tiba dia langsung memasangkan kepada dirinya sendiri, dan itu tidak bongkar pasang, maksudnya lepas dan pasang. Proses yang lepas pasang itu ada proses pengulangan video, ya, yang berkembang di masyarakat sehingga seolah-olah adalah lepas dan pasang sendiri. Itu yang perlu saya sampaikan. Nah, gimana nih menurut netizen yang berbakti? Silahkan berkomentar ya. Gua ngerti lu pada gemes dan kesel lihat tuh video, tapi tenang aja, sebagai warga biasa kita tetap bisa ngambil pelajaran dari situ. Pelajaran pertama, kalau bapak lu atau keluarga lu nggak kaya, udah jangan aneh-aneh di Konoha. Main nyuri ayam, nyuri apa, udah ketangkep pasti, terus lama. Hukumannya sama yang nyuri miliaran triliunan, sama. Bahkan mungkin bisa lebih lama. Pelajaran kedua, kalau bagi-bagi permen berusaha yang adil. Nah, kalau misalkan bagi-baginya nggak adil, nanti ada yang iri. Ya hasilnya video-video kayak begitu bisa keluar ke masyarakat. Pelajaran ketiga dari anak ini adalah dia jujur. Jujur kalau hidupnya di dalam itu enak. Nggak ada dia pas di kamera tuh pura-pura sakit. Aduh, saya menderita ini. Jujur loh, dia enak kok hidupnya, makanya senyum-senyum. Ya atau dia sakit jiwa, nggak tahu sih. Itu borgol kok bisa dilepas ya, bisa masuk longgar banget ya, bisa masuk, bisa dikeluarin. Wah, emang keren Mario Dandi. Pokoknya keren. Pak, kenapa, saya mau nanya, kenapa bisa begitu ya Pak? Terus mau aneh tapi udah nggak aneh gitu kan, yang kayak gitu. Harus gimana lagi? Negeri Konoha ini emang aneh, negeri dongeng emang aneh. Salam dari kami penduduk negeri Konoha. Pertanyaannya, kapan? Harusnya gini nih. Harusnya pertanyaannya gini. Kapan Anda percaya sama aparat ya? Jawabannya gitu. Jawabannya kalau saya ditanya gitu, tahu gitu ya. Lo lihat sendiri nih ya video tadi. Saya scroll TikTok, barusan ada juga video yang ini juga. Katanya ada klarifikasi nih dari aparatnya nih. Dia bilang editan. Saya bingung ya, aparat yang mana nih? Aparat itu kan bukannya dicek ya matanya ya, otaknya gitu ya. Apakah matanya picek, otaknya juga nggak nyambung gitu ya? Ya, saya agak sedikit, bukan agak sedikit sih. Sebenarnya ini bukan rahasia umum lah ya. Seluruh masyarakat ini sebenarnya tahu nih kerja aparat itu apa. Ya, udah rahasia umum nih. Cuman kita nih masyarakat nih cuman mikirnya gini. Ya, cuman satu aja pikirannya, sampai kapan sih ini akan terus kejadian gitu ya? Itu aja ya. Kalau misalkan ini nih apa ya, kasus dari beberapa kasus yang lain, dan lo lihat rata-rata yang punya privilege, uang banyak, koruptor ya, yang pejabat lah yang punya uang banyak, lo cek nih selnya, ya, gak ada tuh yang kayak yang sangat-sangat memprihatinkan. Intinya ya, selagi ini tetap seperti ini, tidak akan pernah berubah ya stigma masyarakat terhadap aparat, itu doang. Yang kedua adalah, dan Indonesia tidak akan pernah maju ya kalau ya hal-hal seperti ini aja kembali lagi ke apa, uang dan uang ya. Itu doang sih. Jadi pertanyaannya dibalik ya. Wow,
Sungguh-sungguh indah dan sungguh-sungguh beautiful. Pemandangan yang begitu indah dan menakjubkan di Indonesiaku. Jarang-jarang loh Indonesiaku seperti ini. Sungguh, aku jadi ingat ada 3 pemuda yang di bawah umur dipaksa, disiksa, bahkan dianiaya untuk mengakui satu tindakan yang gak pernah mereka lakukan. Disetrum, dipukul, pokoknya dianiaya lah supaya mengaku. Tapi giliran di sini ya, seorang anak pejabat pajak begitu diistimewakan. Jadi dengan tanda kutip, apakah kepolisian Indonesia itu bisa dibeli? Apakah hukum di negaraku ini bisa dibeli dengan uang? Hebat kalau begitu. Sayang aku orang miskin. Coba kalau saya orang kaya, aku akan beli hukum dan aku akan beli kekuasaan untuk mendapatkan itu semua. Aduh, gimana ini kejelasannya Bapak-bapak polisi sekalian? Bagaimana ini Bapak Kapolri? Apa yang sedang terjadi di sana? Inyong orang ngerti. Hoak apa bukan ini ya Pak? Pak Kapolri, Kapolda, coba dicek itu Pak nabuahnya Pak. Ini apa videonya hoak apa bagaimana ya? Coba Pak dicek Pak. Kalau memang real ya diproses Pak, dipecat Pak. Keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan bagi orang kaya. Ingat itu Pak. Tahanan kok modele koyo ngono lur. Wis ketulanan negara iki. Ya apa karepe? Ngene iki malah gare wong emosi ae nonton. Dipikir negara iki ngene bae. Ngene gak oleh wong emosi ya apa nek delok koyo lakone koyo ngene. Ora salah nek wong katene iki. Kalau semuanya fokus ke borgol yang dengan mudahnya dilepas dan dipasang oleh Mario Dandi. Nah, kalau aku beda lagi. Aku tuh fokus pada Mario Dandi yang garuk-garuk kakinya. Ini kayaknya Mario Dandi suka garuk-garuk, apa mungkin karena 2 bulan di penjara itu udah kena penyakit gatal-gatal kali ya. Coba deh teman-teman perhatikan di video itu, Mario Dandi tuh garuk-garuk kakinya itu loh. Aku tuh malah fokus ke situ daripada borgol yang bisa dilepas dan dipasang. Terjadi lagi keanehan di Konyolen. Anehnya penegak hukum bilang ini editan video yang tadi itu. Padahal kita rakyat sudah pintar, 2023 mau pemilu. Kok bisa editan? Ini yang editan Pak. Nah gini Pak, kalau gak bisa membedakan editan sama fakta, ya belajar dulu, kuliah lagi Pak. Nah lihat tuh, giliran ada kamera langsung pasang kabel ties. Kalian pasti inget kan sama Mario Dandi, pelaku kekerasan terhadap David Ozora. Dalam video tadi Mario Dandi ketangkap basah masih bisa duduk santai tanpa menggunakan kabel ties. Tapi pas ada kamera datang, dia langsung buru-buru pasang kabel ties yang gak ngiket sama sekali, alias longgar. Video ini viral akhir pekan lalu saat awak media berusaha mewawancarainya. Kalau dari video tadi, kira-kira Mario Dandi itu beneran nyesel nggak ya? Dan apa emang kayak gitu SOP-nya? Bahwa tahanan tuh nggak perlu pakai kabel ties? Nah kan kita tahu kan hukum di negara Konoha itu seperti apa, bisa lihat sendiri kan. Coba kalau yang ditangkapnya itu warga yang susah, ya kan, warga miskin, gak mungkin lainnya seperti itu yang bisa lepas borgol. Tuh borgol pasti kencang dah tuh kalau warga miskin yang ditangkap mah tuh. Ya gitulah hukum di negara Konoha. Mau sampai kapanpun gak bakal ada kemajuan. Mana yang katanya hukum tuh tajam ke atas, tumpul ke bawah. Buktinya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya kan ya. Mana janji-janji Kapolda mau merubah pemikiran rakyat yang tentang hukum Indonesia ini adil dan beradab. Tapi buktinya Rek, gak ngerti ya ngomong maksudnya. Konsepe gue lo ya opo, nek sing sok jelasno arek. Iki borgol opo, aksesoris kok iso dilepas pasang ngono iku lah. Terus sing ndek samping-sampinge iku koncone apa polisi. Gak mudeng aku gak ngerti maksudnya aku. Gak tau utekku. Lah lek sekelas MD koyo ngene modelane yo. Sekelas Jenderal S iku terus ya opo ngono lho. Ya wis embo ya. Ya opo ngono. Terus diwawancarai guyang-guyu mesam-mesem ngono iku maksudnya opo? Menyesal temen ta yo. Wis pokok berharap yang terbaik bagi Indonesia wis. Ya, semoga Indonesia kedepannya lebih baik. Ya opo wis masih gak ngerti yo.
Yes, ngono ae. Semoga Indonesia lebih baik. Surat terbuka untuk Polda Metro Jaya. Video yang beredar berisi Mario Dendi dengan gampang membuka bahkan memakai kabel TIS yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab dan wewenang dari pihak kepolisian. Apa yang terjadi telah membuat gaduh masyarakat. Di sini kembali lagi kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian terancam. Yang ingin kami sampaikan adalah pihak Polda Metro Jaya, semisalnya bahwa video tersebut merupakan editan, kami ingin tahu siapa yang telah mengedit dan menyebarkan video tersebut. Proses untuk disegerakan penangkapan dan proses hukum bagi yang mengedit dan menyebarkan video tersebut itu sangat berguna sekali untuk bisa segera merecovery pandangan masyarakat terhadap kinerja kepolisian ke depannya. Salam hormat, salam presisi. Terima kasih.